Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sawal selaku dosen pembimbing mata kuliah sosiologi dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Yuni sebagai moderator pada malam hari ini. Baiklah, untuk bersingkat waktu langsung saja kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Mana gue? Interaksi dan proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial. Tanpa interaksi tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadi aktivitas-aktivitas sosial. B. Faktor pendorong proses interaksi. 1. Imitasi adalah peniruan atau penampilan gaya hidup atau bisa juga dimiliki orang lain. Peniruan ini bersifat positif ataupun negatif. 2. Sugesti adalah jika seseorang memberi pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya dan itu diterima oleh pihak lain. Next. 3. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang ataupun pihak lain dan kadang tanpa disadari menjiwai seseorang. Identitas sifatnya lebih mendalami dari dalam imitasi. 4. Simpati adalah proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. C. Interaksionisme simbolik, yaitu interaksi yang menggunakan simbol-simbol. Simbol merupakan suatu yang bermakna nilainya yang diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakan, dan komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol. Next. D. Dramaturgi, yaitu 1. Pendekatan yang menggunakan bahasa dan hayalan teater untuk menggambarkan fakta subjektif atau objektif dari interaksi sosial. 2. Individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi yang dimilikinya, antara lain dengan tujuan untuk memanfaatkan informasi tersebut untuk mendefinisikan situasi. E. Syarat adanya interaksi sosial. Interaksi sosial tidak akan terjadi jika tidak memenuhi 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. E. Berbagi tipe interaksi. A. Kerjasama. B. Persaingan. C. Konflik. Dan D. Akomodasi. G. Status sosial dan peran sosial. Peran sosial adalah posisi yang diduduki oleh individu-individu tertentu dalam suatu sistem sosial. Dan peran sosial adalah jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status. H. Konflik atau pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok
berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, baik dengan ancaman atau kekerasan. Hal-hal yang mendorong munculnya pertentangan antara lain adanya perbedaan individu, adanya perbedaan kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan, dan adanya perubahan sosial. Sudah. Baik, itu penyampaian materi. Selanjutnya, kepada teman-teman yang kurang jelas, yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya, saudari Dika. Ya, Pertanyaannya, tolong jelaskan apa saja bentuk-bentuk dalam interaksi sosial tersebut. oke. Selanjutnya, yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Dika, saya mau bertanya. Dian. Silakan, Dian. Pertanyaan saya, apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Sekian. Baik, terima kasih Saudari Dian. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Saya. Risma, ya. Yo, silakan Risma. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Rismawati. Saudari Rismawati tidak ada suaranya. Nak nanya. Silakan. Oke, saya ingin bertanya, jelaskan gitu. Jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Sebutkan dan jelaskan. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Apa saja bentuk-bentuk dalam interaksi sosial? Yang pertama, proses asosiatif, yaitu kerjasama. Beberapa sosiologi menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sosiologi lain menganggap bahwa kerjasama merupakan proses utama. Golongan terakhir tersebut memahamkan kerjasama untuk menggambarkan sebagai besar bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala ancaman bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan kepada kerjasama. Selanjutnya, akomodasi. Istilah akomodasi ini dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjukkan pada suatu keadaan dan untuk menunjukkan pada suatu proses. Yang C, asimilasi. Asimilasi ini merupakan suatu
proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental. Yang dua, proses disosiatif. Proses ini sering disebut sebagai oppositional procession. Persis halnya dengan kerjasama. Dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Fauzan Azimat? Oke, Salah. jawabannya sudah cukup jelas. Sudah cukup. Fauzan akan menjawab pertanyaan dari Dian. Apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Interaksi sosial dapat memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Kontak sosial. Kontak sosial adalah pertemunya kedua pihak atau lebih secara fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu kontak antara orang per orang, kontak antara orang dengan suatu kelompok, dan kontak antara kelompok manusia satu dengan kelompok lainnya. 2. Komunikasi. Komunikasi ini adalah hubungan timbal balik antara sesama manusia. Komunikasi dapat diwujudkan dengan berbicara, gerak-gerik fisik, dan perasaan. Bagaimana Saudari Dian? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Risma Mati. Sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Ada apa ya? Gak dulu Jo. Gak dulu Zan ya. Agak edit ya Zan ya. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu 1. Imitasi. Imitasi merupakan suatu proses sosial, yakni tindakan seseorang untuk meniru sikap, penampilan, gaya hidup, dan apa saja yang ada pada diri orang lain. Zan, ulang Zan. Salah. Mati ke dulu, Be. Apanya ini matikan? Rekamannya. Lanjut lagi. Lanjut Be. Ini kan sedikit lagi, ya. Agak edit Be, ya dipotong. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu 1. Imitasi. Imitasi merupakan suatu proses sosial, yakni tindakan seseorang untuk meniru sikap, penampilan, gaya hidup, dan apa saja yang ada pada diri orang lain. 2. Identifikasi. Identifikasi ini merupakan kecenderungan pada diri seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan individu lain yang menjadi idolanya. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain. Yang keempat, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang
sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan sugesti tersebut akan meniru apa yang menjadi keinginan dari pemberi sugesti tanpa bertimbang-timbang, yang bersifat rasional. Yang kelima, simpati. Simpati merupakan gejala kejiwaan yang ditandai dengan adanya ketertarikan terhadap sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang keenam, empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Yang ketujuh, bagaimana Rismawati? Apakah sudah jelas? Baiklah, cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah, mari sama-sama kita memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.